Halo sesama Free Clip, olahraga bela diri campuran atau yang lebih dikenal dengan MMA ini merupakan salah satu olahraga yang memperbolehkan tendangan atau kuncian untuk memenangkan pertandingan. Dan kali ini, Maverick Clip ingin menampilkan cuplikan-cuplikan klip pertarungan-pertarungan terbrutal yang terjadi pada olahraga bela diri campuran ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe akunku guys. Makasih. Oke, kita kembali ke layar. Pada Februari 2022 di Rusia, Epic Fighting Championship menampilkan pertarungan 2 orang melawan 1 orang. Namun sayangnya, pertandingan ini harus berakhir dengan kericuhan. Laga ini mempertemukan 2 petarung berbadan kecil, Vladislav Popov dan Ramzan Amsadoev, melawan petarung berbadan besar, Vitali Bikov. Seperti yang sudah diprediksi banyak orang, Vladislav dan Ramzan akan memenangkan pertarungan itu karena menang jumlah. Saat pertarungan dimulai, keduanya dapat membuat Bikov tak dapat berkutik. И борьба с одной стороны, с той стороны самбо и бокс. Meskipun Bikov dapat melakukan pertahanan dengan percobaan takedown pada Ramzan, namun Vladislav mencegah hal tersebut dengan cepat memukul kepala bagian belakang Bikov. Tapi di luar dugaan, pertarungan yang terlihat tidak seimbang ini membuat salah satu tim Bikov memanjat pagar oktagon dan langsung mendaratkan pukulan pada Ramzanov. Hal ini membuat situasi dalam oktagon menjadi rusuh saat anggota Vladislav dan Ramzanov ikut masuk ke dalam oktagon, hingga akhirnya perkelahian massal pun terjadi. Setelah situasi dapat terkontrol, pertandingan pun dilanjutkan tanpa Vladislav karena aksinya di luar ring yang mencoba menyerang penonton. Di sisi lain, pertarungan menjadi seimbang. Виталия. И еще поднимается Рамазан. Он точно такой же захват сделал Виталий. Yang pada akhirnya, Bikov dapat memenangkan laga itu pada ronde ketiga. Кипиша Амсадоева. Амсадоев двигаться. Сколько минут остается? Теперь уже Асмалев. Валерка стала крик Рамазана. Ой, разного угла. Мощным болем. Mengenai pertarungan paling brutal, Maverick Clip tampilkan salah satu pertarungan yang terjadi di Bare Knuckle Fighting Championship. Salah satu pertarungan dengan aturan tanpa menggunakan sarung tinju, yang saat itu mempertemukan mantan juara UFC Eddie Alvarez melawan mantan petarung UFC juga Mike Perry. Saat sesi face to face, Eddie Alvarez tampil dengan percaya diri dengan mencoba menggertak Mike dengan mengangkat jari tengahnya di hadapan Mike Perry. Akan tetapi, Perry tak menghiraukan aksi Alvarez. Malahan, keduanya saling adu pukulan body shot untuk membuat vibe pertarungan ini bisa menjadi hype saat pertarungan nanti. Alasan kenapa pertarungan ini bisa dibilang brutal, salah satunya damage pukulan yang diberikan petarung yang bertarung saat itu sangatlah brutal, terkhususnya dalam pertarungan ini. Alvarez dan Perry saling tukar pukulan-pukulan keras. Meskipun pada ronde pertama ini, Alvarez yang terlihat menghujani pukulan yang signifikan pada Mike yang membuat Mike sempat pusing dan terlihat wajah Mike mengalami luka sobek yang cukup parah akibat pukulan Alvarez yang menghujani dirinya. Namun kedua petarung ini seolah-olah tak mengenal rasa sakit. Mereka menolak untuk menyerah dan terus melanjutkan pertandingan hingga memasuki ronde kedua. Di ronde kedua ini, kedua petarung yang sudah mengalami luka yang cukup parah tetap saling tukar pukulan dan memberikan damage yang tidak main-main pada diri mereka masing-masing. Namun di ronde kedua ini, Mike Perry terus datang pada Alvarez dan menghujani pukulan-pukulan pada Alvarez. Sehingga terlihat mata kiri Alvarez terus membengkak. Meskipun kedua petarung mengalami damage yang cukup parah akibat pukulan masing-masing, kedua petarung ini memilih melanjutkan pertandingan.
hingga pada akhirnya pertandingan ini harus dihentikan pada waktu break time. Akibat mata kiri Alvarez yang terus membengkak, sehingga dari tim Alvarez memilih menghentikan pertarungan karena nanti akan membahayakan petarung saat bertarung atau kondisi fisik petarung itu sendiri. Sehingga Mike keluar menjadi pemenang dengan hasil TKO pada laga itu. Berbeda dari pertarungan sebelumnya, salah satu organisasi MMA di Filipina mengadakan pertarungan brutal antara dua negara. Dengan aturan 3 lawan 3 yang saling membela negaranya masing-masing. Pemenang dari pertarungan ini akan mendapatkan sabuk emas. Dan alasan pertarungan ini bisa dilakukan dikarenakan pertarungan 1 lawan 1 atau 1 lawan 2 maupun 2 melawan 2 sudahlah terlalu membosankan dan juga terdengar kuno untuk para fans idola bela diri campuran ini. Bahkan di pertarungan ini, 3 wasit ditugaskan untuk mengawal pertandingan. Meskipun dipimpin dan dikawal oleh 3 wasit, pertarungan ini menjadi tak terkontrol dikarenakan pertarungan berjalan dengan kacau dan sangat rusuh. Namun pertarungan ini membuat banyak orang bingung dengan cara untuk menentukan pemenang pertandingan, apakah berhasil meng-KO-kan salah satu anggota lawannya atau berakhir dengan keputusan juri. Namun semua kebingungan itu dapat terjawab setelah pertarungan brutal ini harus berakhir di ronde pertama dalam kurun waktu kurang dari 55 detik. Diakibatkan salah satu tim Cina menyerah. Dan membuat tim Filipina mendapat kemenangan pada pertarungan brutal itu. Hanya saja, pertarungan ini dinilai kontroversial karena melanggar banyak aturan, sehingga pertarungan ini tidak rutin dilakukan. Kalau tadi pertarungan 3 melawan 3, kali ini Maverick Clip tampilkan pertarungan lebih brutal, yaitu pertarungan antara tim yang terjadi pada Team Fighting Championship. Sejak didirikan tahun 2014 silam, TFC sudah memperkenalkan pertarungan berkelompok di atas ring, yang dimana menampilkan 2 tim yang terdiri dari 4-5 orang. Dan masing-masing tim mewakilkan negaranya. Dengan aturan pertandingan dilakukan dengan sistem eliminasi. Dalam pertarungan ini, tidak ada batasan waktu dan juga diperbolehkan menginjak muka lawan. Ataupun menginjak lawan yang sudah jatuh. Dan cara untuk menentukan pertandingan dalam pertarungan ini dilihat dari orang terakhir yang berhasil bertahan di atas ring. Dan bisa jadi, pertarungan ini bisa menjadi 5 melawan 1, ataupun sebaliknya. Kalau ditanya brutal, ini baru brutal. Bukan hanya perkelahian dalam jumlah yang banyak, pertarungan ini juga diperbolehkan. Jika salah satu tim lawannya menyerah, rekan setimnya diizinkan untuk membantu rekan timnya.
Namun gimana menurut kalian kalau pertarungan ini digelar di Indonesia untuk mengurangi terjadinya tawuran? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar ya guys.